warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salawati wa atammut taslim ala asyrafil khalqihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ya rabbana min karamika wa fadlika ilman yanfa'una, amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang ciri khas dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu selalu mengikuti Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari atau Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi dalam aspek akidah. Dalam aspek fikih, mereka selalu mengikuti salah satu dari imam mazhab yang empat, yaitu Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i, dan juga Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam aspek tasawuf atau akhlak, mereka selalu mengikuti Al-Imam Abul Qasim Al-Junaid dan juga Al-Imam Al-Ghazali. Dalam kitab Jawharatut Tauhid disebutkan wa malikun wasairul a'immah kadza Abul Qasim hudatul ummah. Mereka itu adalah hudatul ummah. Mereka adalah imam-imam yang menunjukkan kepada umat jalan-jalan keselamatan. Pada kesempatan kali ini, para pemirsa, kita akan membahas pentingnya bermadhab dengan salah satu dari madhab yang empat. Penulis menulis ma ahammiyatut tamadhubi bi madhahibil arba'ah. Apa urgensitas dari bermadhab dengan madhab yang empat tersebut? Beliau menukil pendapat dari Al-Imam Asy-Syaikh Kiai Hasyim Asy'ari. Qala hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari yajibu 'inda jumhuril ulama al-muhaqqiqin. Yajibu wajib 'inda jumhuril ulama, menurut mayoritas ulama al-muhaqqiqin yang tahqiq dalam ilmu, ala kulli man laysa lahu ahliyatun lil ijtihad. Ala kulli man laysa lahu ahliyatul ijtihad, terhadap orang yang tidak memiliki kemampuan, kualifikasi untuk berijtihad, al-mutlaq, ijtihad yang sempurna, wa in kana, sekalipun qad hasala ala ba'dil ulum, sekalipun dia telah meraih ba'dal ulum, sebagian ilmu-ilmu pengetahuan, al-mu'tabarah, yang dinilai atau yang menjadi syarat fil ijtihad, di dalam ijtihad, taqlidu qaulil mujtahidin, apa mengikuti, bertaklid kepada pendapat dari para mujtahid tersebut, wal akhdhu bi fatwahum, dan mengikuti atau mengambil fatwa mereka, liyakhrujah an uhdatit taklif, agar dia terbebas dari beban taklif, dari ikatan taklif, bitaqlidi ayyihim sya', dengan mengikuti siapapun dari mereka. Liqaulihi ta'ala, sebab firman Allah Ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, maka hendaklah kalian bertanya kepada ahlu dzikr, yaitu ulama, in kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak tahu. Apa yang dijelaskan oleh Al-Imam atau Kiai Hasyim Asy'ari ini selaras dengan yang disampaikan oleh Al-Imam Ibrahim Al-Laqani dalam kitab Jawharatut Tauhid. Famalikun wasairul a'immah kadza Abul Qasim hudatul ummah, fawajibun taqlidu habrin minhumu kadza hakal qaumu bilafdhin yufhamu. Dan ini berdasarkan Al-Quran, fas'alu ahla dzikri, hendaklah kalian bertanya kepada para ulama. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
tabi'u as-sawad al-a'zam. Hendaklah kalian mengikuti mayoritas. Hendaklah kalian mengikuti mayoritas terbesar atau terbanyak. Walamma, dan ketika indarasat sirna al-madzahibul haqqatuh, apa madhab yang benar, illa hadhil arba'ah, kecuali 4 madhab ini, kanat tiba'uha, maka ada mengikuti 4 madhab ini, ittiba'an lissawadil a'zam, ialah mengikuti mayoritas umat, wal khuruju anha, dan keluar dari mengikuti, keluar dari 4 madhab ini, khurujan minas sawadil a'zam, dinilai keluar dari mayoritas umat. Beliau dengan menukil pendapat ini menjelaskan bahwa sebenarnya ulama-ulama mujtahid itu banyak. Misalnya Al-Auza'i, Al-Imam Al-Auza'i. Terus Al-Imam Al-Laits. Mereka adalah para imam-imam mujtahid. Cuman mazhab mereka sirna dan tidak terpelihara dan tidak terjaga hingga saat ini. Dan yang terjaga dari ajaran-ajaran al-imam atau al-a'immah, imam-imam yang mujtahid, cuma 4, yaitu al-imam Abu Hanifah, ajaran Imam Malik, ajaran Imam Syafi'i, dan ajaran Imam Ahmad bin Hanbal. Sehingga 4 ajaran ini dalam konteks sekarang adalah ajaran mayoritas umat ini. Sehingga barang siapa yang ingin jalan keselamatan, maka hendaklah mengikuti mayoritas. Dan mengikuti 4 mazhab tersebut substansinya adalah mengikuti mayoritas. Kemudian di paragraf selanjutnya, fala budda lil mukallafi, tidak boleh tidak bagi seorang yang mukallaf, seorang yang sudah baligh akil, ghairil mujtahid, yang bukan mujtahid, al-mutlaq, yang sempurna, min iltizamit taqlidi lil madhhabil muayyan, dari komitmen dalam bertaklid mengikuti madhab tertentu, min madhahibil arba'ah, dari 4 madhab. Wala yajuzu, dan tidak boleh, lahu, bagi mukallaf yang tidak mujtahid tersebut, yang tidak memiliki kualifikasi ijtihad, al-istidlalu bil ayati wal ahadits, apa langsung beristidlal dengan ayat-ayat dan hadis-hadis, liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Andaikan mereka mengembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada para ulama dari mereka, niscaya la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, niscaya perkara tersebut akan diketahui oleh orang-orang yang bisa beristimbat dari mereka ulul amr. Wa ma'lumun anna alladhina yastanbitunahu, wa ma'lum, dan diketahui sesungguhnya orang-orang yang bisa istimbat adalah humul ladzina ta'ahhalu lil ijtihad. Mereka adalah orang-orang yang telah memenuhi kualifikasi ijtihad, duna ghairihim, bukan lainnya. Kama huwa mabsutun fi mahalli, sebagaimana penjelasan ini dibebarkan secara panjang lebar di tempatnya, yaitu di kitab usul fiqh. Walhasil, kesimpulannya, annat tamadhuba lazimun li jamil muslimin, bahwa bermadhab itu harus bagi seluruh orang Islam, karena mereka mayoritas umat Islam bukan mujtahid, mayoritas umat Islam awam, sehingga mereka tidak beristimbat, tidak bisa istimbat langsung kepada hadis maupun Al-Quran. Li'annahu, karena sesungguhnya jami'ul muslimin ma'murun fid din, ialah diperintah dalam agama sebagaimana fil Qur'ani wal hadis, ma'murun apa? Untuk mengikuti ulama-ulama yang sudah masuk dalam kategori mujtahid. Walidha, oleh sebab itu, la yasihu, tidak sah, qaulu ahadi man tamassaka ila aqwalil mujtahidinal arba'ah, sehingga tidak, walidha la yasihu qaulu ahadiman tamassaka. Kemudian oleh sebab itu, walidha, oleh sebab itu tidak sah pendapat orang yang mengatakan bahwa pendapat-pendapat dari imam yang 4 itu menyalahi Al-Quran dan As-Sunnah.
Sebab pendapat-pendapat imam yang 4 itu diambil, diistimbat dari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dan sering kita menemukan fenomena yang tidak wajar di kalangan sekelompok orang, di mana mereka selalu kadang-kadang membenturkan antara sabda Nabi besar Muhammad SAW ataupun Al-Quran dengan pendapat dari Al-Imam Al-Arba'ah. Dan justru ini adalah kekeliruan. Sebab para imam-imam tersebut pada prinsipnya mereka beristimbat, menyimpulkan hukum dari hadis-hadis yang disebutkan atau yang diucapkan oleh Nabi besar Muhammad SAW dan juga dari Al-Quran. Cuman barangkali mereka karena alasan ilmiah tertentu mereka memprioritaskan hadis A dan tidak memprioritaskan hadis B, ataupun mereka melihat bahwa hadis ini misalnya diqayyid atau dibatasi dengan hadis yang lain. Ya, kalau kita melihat misalnya dalam konteks jenggot misalnya, sebagian dari al-imam atau al-imam yang 4 tersebut mewajibkan memelihara jenggot. Sebagian mengatakan hukumnya sunnah. Hadis yang mereka kaji itu sama. Cuman sebagian dari mereka mengatakan bahwa perintah tersebut tidak berfaedah wajib dan perintah tersebut menurut sebagian yang lain adalah sunnah. Sehingga saya mengajak untuk seluruh umat Islam untuk tidak mudah menyalahkan pendapat dari Al-Imam Al-Arba'ah. Semisal ketika mereka mengatakan bahwa tarawih itu 23, kemudian dibenturkan dengan praktek yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad SAW, ya, di mana menurut riwayat Sayyidah Aisyah bahwa Nabi itu sholat ya, malam tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Di sisi lain, para imam ketika mengatakan bahwa sholat tarawih di bulan Ramadan itu adalah 23 rakaat, mereka berdasarkan penjelasan dari para sahabat. Apakah para sahabat yang mereka itu dekat dengan Nabi, hidup dengan Nabi, berani menyalahi apa yang telah digariskan oleh Nabi besar Muhammad SAW? Tentunya tidak. Mereka adalah orang yang paling komitmen dalam mengikuti sunnah Nabi. Sehingga ketika mereka mentradisikan sholat tarawih 23 rakaat, berarti mereka sudah menyimpulkan bahwa tidak ada pembatasan yang spesifik, tidak ada batasan yang tidak boleh dilampaui oleh umat, ya. Maksudnya tidak ada batasan yang telah digariskan oleh Nabi besar Muhammad SAW tentang jumlah sholat tarawih. Dan marilah kita belajar untuk sopan, untuk beradab kepada imam-imam kita. Kalau kita tidak menghargai mereka, siapa lagi yang akan menghargai mereka? Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.